Kejadian ini bermula pada tahun 2012. Ketika aku masih bekerja di Jakarta. Saat itu, aku bekerja di suatu tempat produksi sepatu brand ternama dan menjabat sebagai supervisor bagian penerimaan sepatu. Singkatnya, aku yang menghandle semua pesanan sepatu yang datang dari luar negeri, dari mulai bahan, pembuatan, model, packing, hingga pengiriman barang sampai di tangan customer. Kerjaku bisa dibilang tidak terlalu berat, namun cukup membuatku pusing. Namaku Tri. Aku berasal dari Sukabumi dan mulai bekerja di Jakarta 2 bulan lamanya. Ternyata, seperti yang dibilang oleh banyak orang, hidup di Jakarta cukup sulit bagiku. Namun untungnya, perusahaan tempatku bekerja memberikan fasilitas mes untuk para karyawannya. Aku tipikal orang introvert jika dengan orang yang baru aku kenal. Saat itu, aku meminta kepada bosku untuk digantikan ke tempat kos yang dekat kantor saja. Singkat cerita, bos menyetujui untuk aku tinggal di kos. Kos tempatku tinggal terbilang cukup nyaman. Ada kursi dan TV, bahkan kamar mandinya ada di dalam. Ya, tidak buruk bagiku. Apalagi kamar ini terletak di lantai 2. Jadi, aku bisa melihat sinar mentari yang masuk melalui jendela kamarku. Kos-kosan ini sangatlah sepi. Bahkan dari 7 kamar yang ada, hanya aku yang tinggal di sini. Aku selalu mendapat cerita aneh dari temanku tentang orang-orang yang tinggal di kos, namun hanya ada sendiri. Katanya sih sering diganggu oleh makhluk halus. Jujur saja, ketika mendengar cerita itu, aku sedikit takut. Karena memang hanya aku yang tinggal di sana. Namun, jika disuruh memilih antara tinggal di mes yang banyak penghuninya dan banyak orang asing, ya, aku lebih memilih di kosan ini. Lagian kan ada penjaga yang menjaga rumah kos ini. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Selama 1 bulan tinggal di sana, aku tidak merasakan ada yang aneh seperti cerita teman-temanku. Aku bersyukur karena bisa fokus bekerja di sini tanpa ada gangguan apapun. Aku mendapat telepon dari ibuku di Sukabumi. Ia berkata akan mengunjungiku selama beberapa hari. Mendengar kabar tersebut, aku sangat senang. Karena akhirnya kosku kedatangan tamu. Apalagi itu adalah ibuku sendiri. Ibuku datang pada hari Selasa dan akan menginap. Sampai ibuku pun datang. Waktu itu sekitar jam 8 malam. Ibu baru sampai di kosanku. Kami pun mengobrol sambil menonton TV. Ibu menanyakan kondisiku, bagaimana bekerja di sini. Alhamdulillah, Bu. Tri betah kerja di Jakarta. Ya, meskipun capek, namanya juga kerja, Bu. Mau gimana lagi? Setelah selesai mengobrol,
Ibu beranjak pergi melihat ke arah jendela dan melihat-lihat. Dan ibu pun bertanya tentang rumah sebelah yang ada di seberang kamarku. Ibu menanyakan sosok anak kecil yang berlari-lari di rumah seberang. Katanya terlihat dari arah jendela seperti sedang bermain, padahal sudah malam begini. Mendengar perkataan ibuku, refleks aku sedikit keheranan dengan maksud perkataannya. Karena di rumah seberang itu tidak ada anak kecil. Aku pun mencoba berpikir positif. Mungkin ibuku salah lihat. Keesokan paginya, ibu pun pamit pulang. Karena ada beberapa urusan juga yang harus dikerjakan di Jakarta. Aku mengantarkannya sekalian pergi berangkat kerja. Sedih rasanya, karena ibuku harus pulang cepat. Namun, mau bagaimana lagi? Resiko bekerja di luar kota, ya jauh dari orang tua. Dah Bu, hati-hati ya, kabarin Tri. Sesampainya di kantor, aku langsung bergegas menyelesaikan pekerjaanku. Karena hari itu bisa dibilang hari yang lumayan sibuk. Ada pesanan sepatu yang datang dari luar negeri. Jadi, aku harus menyelesaikannya dengan ekstra. Dan aku pun berhasil menyelesaikan semua pekerjaanku tepat jam 7 malam. Setelah memastikan semuanya selesai, aku langsung pulang menuju kosan. Sesampainya di kosan, aku bergegas pergi untuk mandi dan bersih-bersih. Selesai mandi, aku langsung menyalakan TV dan membaringkan badanku di atas tempat tidur. Kurasakan rasa kantuk malam itu. Namun entah kenapa, rasanya mataku susah sekali untuk tertidur. Mungkin karena udara yang lumayan panas malam itu. Aku pun beranjak dan membuka jendela kamarku, berharap mendapatkan sedikit angin dari luar. Ketika sedang asyik menonton TV, tiba-tiba aku mendengar suara anak kecil dari arah lantai 1. Duh, anak siapa sih tuh? Berisik banget. Tanpa berpikir aneh-aneh, aku pun terganggu dengan suara anak kecil itu. Sampai lama-kelamaan, suara mereka semakin mendekat. Dari suara langkahnya, mereka seperti menaiki tangga dan menuju kamarku. Merasa semakin terganggu, aku pun beranjak dari tempat tidur dan langsung membuka pintu kamarku untuk menyuruh mereka pergi. Tapi ketika aku buka pintu, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Melihat itu, aku pun sedikit tersadar kalau di daerah sini memang tidak ada anak kecil. Aku pun langsung menutup pintu dan kembali ke tempat tidur.
terdiam dan bertanya-tanya. Ditambah menjadi teringat tentang omongan ibuku kemarin, yang melihat anak kecil di seberang kamar kosanku ini. Jantungku sedikit berdegup lumayan kencang saat itu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin karena aku yang terlalu lelah malam itu. Aku pun berusaha untuk tidak memikirkan hal itu lagi dan segera memejamkan mataku sampai akhirnya aku pun tertidur. Entah jam berapa, tiba-tiba saja aku terbangun karena kurasakan wajahku seperti ada sesuatu yang menghalangi. Aku pun mencoba mengusapnya karena kupikir itu rambutku. Namun, ketika aku membuka mata, kulihat di depanku terlihat jelas sosok muka seorang perempuan yang sangat seram. Mukanya hancur berlumuran darah. Rambutnya panjang, terurai ke arah mukaku yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Matanya melotot tajam ke arahku, seakan sedang marah. Kepalanya mulai bergerak dan mulutnya menyeringai kepadaku. Badanku tidak bisa digerakkan. Aku berusaha membaca doa sebisaku, namun mulutku tak bisa terbuka. Lalu, ku dengar dari arah sampingku seperti ada suara anak kecil yang tadi ku dengar sedang berlari-lari. Kini terdengar mengelilingi berlari di kamarku. Ya Tuhan, apa ini? Lalu, tak lama dari itu, anak kecil yang berlari-lari itu duduk di sampingku. Dan perlahan, kurasakan ia mengelus mukaku. Sampai kepalaku mulai terasa pusing dan aku tidak ingat lagi. Ketika terbangun, kulihat sudah pagi. Aku bersyukur sudah bisa menggerakkan badanku dan bernafas dengan lega. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil ponselku dan mencoba menelpon penjaga di sini. Tanpa basa-basi, aku pun langsung menceritakan kejadian menyeramkan yang kualami tadi. Siang harinya, penjaga kosanku ini datang dengan seseorang yang bisa dibilang orang pintar. Dan setelah diperiksa, dia bilang sosok yang aku lihat itu bersarang di sebelah rumah sebelah kosanku. Rumah di mana ibuku waktu itu melihat ada anak-anak kecil di sana. Dan sosok wanita yang menyeramkan itu adalah salah satu penunggu di sana. Mereka kebetulan menggangguku karena saat itu aku baru saja memasuki masa datang bulan. Dan aku baru ingat hari itu adalah malam Jumat. Orang pintar itu bilang tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Mereka semua sudah tidak akan menggangguku lagi.
Mendengar perkataan itu, aku sedikit lega. Namun, tetap saja, perasaan tak nyaman itu sesekali masih kurasakan.